Halo semuanya, balik lagi sama aku Reviani Putri Marfatianingrum. Kali ini aku akan membahas materi mengenai arbitrase di mata perkuliahan non-litigasi. Pasti teman-teman yang belum tahu dan belum paham pasti asing banget. Apa sih arbitrase itu? Apa sih pengertiannya? Bagaimana sih prosedurnya? Langsung kita bahas saja ya. Yang pertama kita harus tahu pengertiannya dulu. Apa itu arbitrase? Oke. Arbitrase sendiri adalah penyelesaian masalah atau sengketa perdata di luar peradilan hukum sesuai yang tertuang pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase sendiri adalah cara penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase secara tertulis oleh para pihak-pihak yang bersengketa. Jadi bisa kita simpulkan bahwa arbitrase itu penyelesaian masalah atau sengketa perdata di luar peradilan hukum. Kemudian gimana sih penyelesaiannya? Bagaimana sih prosedurnya? Langsung aja kita bahas ya. Prosedur arbitrase itu sendiri melalui mekanisme arbitrase yang dibutuhkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Jadi yang dapat dilakukan sebelum maupun setelah terjadinya sengketa. Karena alasan ini, perjanjian secara tertulis harus dilakukan oleh kedua belah pihak sebelum arbitrase. Di Indonesia terdapat beberapa badan khusus yang memfasilitasi proses arbitrase, yaitu BANI atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan BAPMI yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia. Kemudian kita langsung ke prosedurnya, bagaimana cara penyelesaian melalui mekanisme arbitrase ini. Yang pertama yaitu pasti pendaftaran. Sebagai tahap awal, pemohon dapat mengajukan pendaftaran permohonan arbitrase oleh pihak yang memulai proses arbitrase kepada sekretariatan lembaga arbitrase yang dipilih oleh pihak yang bersangkutan. Lanjut, kemudian yang kedua, permohonan mengadakan arbitrase atau request for arbitration. Dalam mengajukan permohonan, pemohon harus menyertakan beberapa informasi, seperti yang pertama, nama dan alamat para pihak, kemudian perjanjian arbitrase antara pihak dan yang bersengketa, kemudian fakta-fakta dan dasar hukum kasusnya, lalu rincian permasalahannya, dan yang terakhir tuntutan dan nilai tuntutannya. Kemudian yang ketiga adalah dokumen. Pemohon harus melampirkan salinan otentik yang terkait dengan sengketa yang bersangkutan dan salinan otentik perjanjian arbitrase dan dokumen-dokumen lain relevan yang mendukung. Apabila ada dokumen yang menyusul, pemohon harus konfirmasi mengenai dokumen susulan tersebut. Yang keempat adalah penunjukan arbiter. Pemohon menunjuk arbiter sebagai pihak ketiga yang netral paling lambat 30 hari terhitung sejak pemohon didaftarkan. Jika pemohon tidak dapat menunjukkan arbiter, maka penunjukan mutlak telah diserahkan kepada lembaga arbitrase yang dipilih. Kemudian, ketua lembaga arbitrase berwenang atas permohonan untuk memperpanjang waktu penunjukan arbiter dengan alasan-alasan yang tidak sah melebihi 14 hari. Oke, lanjut. Kemudian prosedur yang terakhir adalah biaya arbitrase itu sendiri. Permohon mengadakan arbitrase harus disertai pembayaran biaya pendaftaran. Biaya pendaftaran itu sendiri dibayarkan saat melakukan permohonan sebesar 2 juta. Sementara untuk biaya administrasi sendiri lebih beragam, tergantung besar tuntutannya, kemudian nilai tuntutannya juga berbeda-beda pada setiap kasusnya. Kemudian ada salah satu contoh kasus arbitrase atau masalah sengketa yang dilakukan penyelesaian di luar peradilan hukum, yaitu permasalahan Bank Senturi. Saat itu, salah satu pemegang saham Bank Senturi, yaitu Hesham Al-Warraq, menggugat pemerintahan Indonesia
karena keberatan dengan pengambil alihan saham. Kedua belah pihak sepakat menunjuk International Center for Settlement of Investment Dispute atau ICSID di Singapura, di mana kemudian arbiter dalam putusan sidang arbitrasi yang dimenangkan oleh pemerintahan Indonesia. Jadi ini kasusnya diselesaikan oleh lembaga arbitrase yang berada di luar negeri, begitu. Jadi semoga dari apa yang aku sampaikan teman-teman dapat bisa mengerti mengenai materi arbitrase, yaitu pengertian arbitrase, prosedur arbitrase, dan salah satu contoh yang tadi aku udah sebutin. Mungkin dari beberapa teman-teman yang udah tahu, kalau jika aku ada salah bisa koreksi di kolom komentar dan kita sama-sama saling belajar. Terima kasih. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye-bye.